Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan membuat islah bahrawi kejang-kejang kaum muslimin ya. Karena banyak sekali statement-statement dari islah bahrawi di berbagai podium ya, di berbagai panggung ceramah. Jadi islah bahrawi ini dengan tegas menyatakan bahwa teroris itu 100% orang-orang Salafi Wahabi ya. Coba kita simak dulu ya cuplikan-cuplikan video dari islah bahrawi yang menyatakan bahwa 100% ya teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu beraliran Salafi Wahabi. Kita simak videonya kaum muslimin. Kulah ampon apangki atosen teroris awawancara sareng sejumlah teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dan kulah nyakseen langsung dalam tatap muka dengan beberapa teroris itu. Wallahi nih asompa kulah teroris nikah penganut faham Salafi Wahabi pon larang terangan kulah. Kula bengal tanggung jawab, kula keduan datan. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 bertatap muka dengan saya. Dan saya adalah orang pertama yang membuka kepala mereka, mengapa mereka menjadi teroris dan mengapa ajaran apa yang dipegang oleh teroris itu. Rata-rata apa ada? Ngaramakin tahlil, ngaramakin hol, ngaramakin molodan, nih ngaramakin musik, pada kula nyakseen langsung. Apangki kula. Tuh kaum muslimin, itu salah satu video dari islah bahrawi yang jelas-jelas menyatakan bahkan berani bersumpah ya bahwasanya dia ini sudah menemui ratusan teroris yang ditangkap Densus 88 ya. Isinya semuanya orang yang berpaham Wahabi katanya. Dan masih ada lagi videonya kaum muslimin. Kita simak lagi kaum muslimin. Saya sering dipakai oleh Densus untuk menyelami ideologi mereka. Ketika Densus menangkap teroris, saya kadang-kadang dilibatkan untuk melakukan interogasi ideologinya. Dan semuanya saya bertanggung jawab terhadap hasil temuan saya. 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Salafi Wahabi mengharamkan maulidan. Teroris saya tangkap Densus di penjara, pada ngaramaki maulidan. Nah kaum muslimin ya, ini video kedua. Dan dengan jelas islah bahrawi mengatakan bahwa semua teroris yang ditangkap Densus 88 itu orang-orang yang beraliran atau berfaham Salafi Wahabi ya. Dan bukan ini saja kaum muslimin, bahkan di hadapan mahasiswa IPDN islah bahrawi menyatakan hal yang sama kaum muslimin ya. Dan kita tahu ketika islah bahrawi mengisi di IPDN ya, sebenarnya itu awalnya rencananya akan diisi oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Akan tetapi karena ya sesuatu hal dan ya qadarullah kaum muslimin ya akhirnya diganti dengan islah bahrawi, entah alasannya apa ya. Dan islah bahrawi di hadapan mahasiswa IPDN menyampaikan hal yang sama. Coba kita simak videonya. Kita ingin gugah hari ini kenapa saya harus datang ke sini. Dan semua klaim-klaim kebenaran, hegemoni kebenaran itu kemudian datang berlipat-lipat, berlapis-lapis dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil dari Fidilalil Quran dan juga Malim fil Thariq. Dari situ kemudian berkembang ditulis oleh Muhammad Qutb dengan Jahiliyatul Qarnin Isrin. Ditulis ulang oleh Al-Qaradawi, Ayman Al-Zawahiri, diimplementasikan oleh Osama bin Laden, oleh Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahus, kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas. Itulah yang menciptakan teror itu. Lalu ada pertanyaan, Pak,
Wahabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan. Iya dek, memang iya. Memang iya, di situ tidak mengajarkan kekerasan, tapi lihat produk akhirnya. Yang ditahan oleh Densus hari ini sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diyakini dari Wahabi Salafi itu. Kalau kalian mengharamkan musik, teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik. Nih, kalau kalian mau tahu, yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu, teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama. Pemahaman fikihnya sama. Ini loh, kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera dan sebagainya, mengharamkan wayang dan sebagainya, itu loh, teroris yang dipenjara itu juga sama. Nah kaum muslimin ya, itu 3 video dari sekian banyak video di mana Islah Bahrawi dengan tegas, dengan menggebu-gebu ya, mengatakan bahwa 100% ya, para teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu beraliran Salafi Wahabi kaum muslimin. Ya. Dengan tegas Islah Bahrawi menyatakan seperti itu kaum muslimin ya. Akan tetapi sekarang sepertinya Islah Bahrawi ini termakan oleh ucapannya sendiri kaum muslimin ya. Terbungkam oleh ucapannya sendiri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala membalas kontan atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Islah Bahrawi terhadap dakwah yang mulia ini kaum muslimin, terhadap dakwah sunnah yang dia sebut Salafi, Wahabi dan sebagainya kaum muslimin ya. Dan inilah ya, ini bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar pada saat ini sudah datang kaum muslimin ya, dan kebatilan mudah-mudahan segera lenyap ya. Dan memang kebatilan itu pasti lenyap. Ada sebuah postingan yang cukup menggembirakan kaum muslimin. Ini kabar baik untuk dakwah sunnah kaum muslimin. Kami mendapatkan sebuah flyer ya, dari postingan akun Facebook yang bernama Fajar Shodiq kaum muslimin ya. Di postingan tersebut ada flyer tentang adanya tablik akbar spesial yang diselenggarakan oleh Densus 88 yang insya Allah akan diisi oleh asatid dari orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi ya. Kalau sebelumnya Densus 88 ini dijadikan hujah untuk memperkuat statement dari Islah Bahrawi bahwasanya para teroris itu 100% dari Wahabi ya. Sekarang justru Densus 88 membuat acara tablik akbar yang diisi oleh ustadz yang asalnya dari orang-orang yang disebut Wahabi ya. Ini kaum muslimin ya. Jelas ini kaum muslimin ya. Densus 88 anti teror Polri ya, Satgas wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI, insya Allah bersama Ustadz Abdullah Zen LCMA Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga ya. Insya Allah ini hari Ahad tanggal 23 Februari 2025 atau 24 Syakban 1446 Hijriah menjelang bulan suci Ramadan kaum muslimin ya. Pukul 8 sampai selesai Masjid Agung Darussalam Purbalingga ya. Jelas kaum muslimin ya. Ini muslimin umum ya, muslimin, muslimah ya, ini terbuka untuk umum kaum muslimin. Jadi orang-orang yang masih memiliki persepsi bahwa orang-orang dari kalangan Salafi ya, orang-orang yang mendakwahkan sunnah atau yang disebut Wahabi oleh Islah Bahrawi itu seperti apa yang diucapkan oleh Islah Bahrawi ya, maka ini kesempatan untuk membuktikan, terbuka untuk umum.
terbuka untuk umum kaum muslimin. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Mudah-mudahan Islah Bahrawi pun ya diundang di acara ini kaum muslimin ya, sehingga dia bisa menyaksikan ya. Densus 88 justru malah mengundang orang yang disebut oleh Islah Bahrawi sebagai Wahabi kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang ya. Lebih-lebih orang-orang yang memiliki persepsi negatif ya tentang dakwah sunnah ya, terkhusus orang-orang yang memiliki persepsi seperti Islah Bahrawi, mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga mereka bisa menyaksikan tablik akbar ini, dan kemudian mudah-mudahan itu menjadi asbab hidayah untuk mereka kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan kita yang selama ini sudah istiqomah di atas manhaj yang hak ini kaum muslimin, mengikuti dakwah sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang hak ini kaum muslimin. Meskipun dilabel dengan Salafi atau Wahabi ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.